Dalam materi teks laporan hasil observasi. Jadi prosedur ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi bisa dikaitkan dengan pembelajaran teks laporan hasil observasi, karena selama PPL kelas yang saya ajar ini cenderung pasif. Ketika diberikan media pembelajaran crossword, mereka antusias untuk mengerjakan teka-teki silang ke depan. Identifikasi diri. Visi untuk pendidikan di Indonesia yaitu mengedepankan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi maksudnya pendidikan yang merata, seperti di daerah-daerah terpencil masih bisa meninjau pendidikan dan berkualitas dari sisi gurunya dan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak memandang itu kaya ataupun miskin. Visi sebagai calon guru menciptakan pendidikan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang tinggi, tetapi juga memiliki kepribadian yang inspiratif dan unggul dalam teknologi. Maksudnya menciptakan pendidikan yang tidak hanya kompetensi akademik tinggi, tetapi guru harus lebih pintar teknologi dari peserta didiknya. Langkah untuk mencapai visi yang pertama yaitu melatih dan mengembangkan guru, seperti guru mengikuti sebuah workshop atau pelatihan atau seminar untuk mengembangkan teknologi guru, pendidikan dan metode pengajaran inovatif. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan. Bisa mendorong memperluas pendidikan terutama di daerah terpencil dengan memanfaatkan platform e-learning atau seperti Google Form, Quizzes, dan lainnya. Dan teknologi digital. Kita dapat menjangkau lebih banyak siswa dan memberikan mereka materi pendidikan yang berkualitas. Inovasi dalam pendidikan, saya akan mendorong inovasi dalam bidang pendidikan untuk menemukan metode-metode baru yang menyenangkan bagi peserta didik. Refleksi mata kuliah. Setelah menempuh berbagai pendidikan, program profesi guru memberikan saya pemahaman yang mendalam tentang mengenai metode asesmen atau pendekatan, yakni mata kuliah yang menarik bagi saya yaitu PPAE 2. PPAE 2 ini membahas 3 topik. Yang pertama adalah topik 1 mengenai TARL atau Teaching at the Right Level, di mana merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik atau kemahiran. Yang kedua, topik pertama tentang asesmen, yaitu tentang prinsip understanding by design. Yang topik kedua tentang TARL. Yang ketiga adalah topik 3 pendekatan culturally responsive teaching. Pada perencanaan pengajaran ini mempelajari kebudayaan atau kebiasaan peserta didik yang dilakukan dalam pembelajaran. Artefak yang saya ambil adalah pada topik 3, yakni pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Topik 3 ini saya ambil karena dalam pembuatan modul ajar ketika melaksanakan PPL pernah saya lakukan dengan mengetahui kebiasaan peserta didik sehari-hari, terutama dengan konteks budaya mereka. Dengan menggunakan CRT, guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang akan relevan dan bermanfaat bagi siswa. Pengalaman PPG. Yang pertama, dapat membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, karena karakteristik peserta didik yang berbeda dengan adanya PPG ini kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik itu. Yang kedua, dapat membuat LKPD dan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Yang ketiga, mendapatkan saran atau kritik dan arahan dari dosen dan guru pamong untuk meningkatkan bagaimana kemampuan mengajar. Yang keempat, dapat mengaplikasikan
mengatur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan menjelaskan struktur dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan. Yang kelima, yaitu peserta didik mampu menyimpulkan. Kegiatan inti yang pertama, peserta didik diberikan struktur teks laporan hasil observasi melalui salindia. Lalu, peserta didik mengikuti permainan crossword yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik membentuk kelompok kecil. Lalu, peserta didik berikan NKBD dan menganalisis struktur teks dalam laporan hasil observasi yang isinya soalnya adalah berhubungan dengan kebudayaan atau CRT. Peserta didik diajarkan berdiskusi dalam kelompoknya untuk menganalisis. Yang terakhir, peserta didik memperoleh penjelasan dari kelompok kecil. Peserta didik menguraikan hasil diskusi kelompok, lalu peserta didik mempresentasikan. Kegiatan penutup adalah merefleksikan dan menyimak guru mengenai materi selanjutnya. Rencana tindak lanjut yaitu koordinasi dengan guru pihak dan pihak guru untuk sekolah untuk mengenai penggunaan yang cocok di sekolah itu perangkat pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan media inovatif dan menyenangkan untuk keaktifan peserta didik. Yang terakhir, memperkenalkan media pembelajaran yang berbasis AI di sekolah.